Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Umi Nadhiroh selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada pagi hari ini perkenankan saya Anissa Fitri Setianto Putri untuk melakukan presentasi mengenai sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila. Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk negara kepulauan dan bentuk pemerintahan republik, sehingga disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa kita sebut NKRI. Masyarakat Indonesia sendiri tentu saja sudah tidak asing dengan istilah Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia mengenal Pancasila sebagai dasar negara, pedoman, dan pandangan hidup yang nilainya diangkat dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa kita sendiri. Membahas tentang sejarah perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden pertama Republik Indonesia berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian, Insinyur Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Menurut Profesor Muhammad Yamin sendiri, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu Panca dan Sila. Panca sendiri memiliki arti 5. Sedang Sila memiliki arti batu sendi atau dasar. Dari kata Sila itu sendiri, di dalam bahasa Indonesia menjadi kata susila yang artinya tingkah laku yang baik. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila secara formal dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama, yakni pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dan pada sidang BPUPKI kedua, yakni pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, serta akhirnya disahkan sebagai dasar filsafat maupun ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 1947 dan juga diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila sendiri dirumuskan oleh beberapa tokoh atau beberapa ahli yang ada pada tahun tersebut. Yang pertama, yakni pendapat menurut Profesor Muhammad Yamin. Profesor Muhammad Yamin berpidato dan beliau merumuskan atau memberikan pendapat yang berisi tentang 5 asas dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketahanan. Keempat, peri kerakyatan. Dan kelima, kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua adalah Supomo. Supomo menyatakan gagasannya tentang rumusan 5 dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian Insinyur Soekarno juga menyampaikan pendapatnya dalam pidatonya pada sidang BPUPKI. Isi pidatonya terdapat beberapa susunan terkait 5 asas dasar negara, yaitu nasionalisme atau kebangkitan nasional.
Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Dapat kita lihat dari pendapat ketiga tokoh tersebut tentu saja tidak sama. Namun sebenarnya inti dari pendapat mereka hampir sama. Kemudian setelah beberapa tokoh menyampaikan pendapatnya mengenai rumusan Pancasila, dan setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sebagai konstitusi di Indonesia sejak dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, kemudian barulah dasar negara Indonesia termuat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sampai saat ini kita kenal sebagai Pancasila. Adapun tata urutan dan rumusan Pancasila setelah dirembuk dan dimusyawarahkan bersama beberapa ahli, Pancasila yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi 5 sila yang sampai sekarang tentunya sudah sangat kita hafal. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja sebagai bangsa, sebagai warga negara Republik Indonesia, kita tentu saja harus hafal isi dari Pancasila, karena tidak hanya sedikit isinya, kita harus menghafal Pancasila, sebab Pancasila merupakan pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara. Tentu sangat disayangkan sekali kalau sampai saat ini masih ada orang atau warga negara yang belum menghafal Pancasila. Tentu saja teman-teman semuanya sudah hafal Pancasila. Kemudian, Pancasila sebagai dasar negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara diajukan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara atau filosofis Groundslag bagi negara Indonesia merdeka. Sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. 1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Jadi, segala sumber hukum di Indonesia merujuk atau kembali kepada Pancasila. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang keempat, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan perintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Jadi di sini Pancasila memiliki arti atau makna yang sangat luas bagi kita rakyat Indonesia maupun dalam pemerintahan, dalam kehidupan sosial, kehidupan budaya. Pancasila sangatlah berpengaruh sekali, sebab dari kedudukan Pancasila sendiri memiliki makna yang sangat
memiliki makna yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Ibaratnya Pancasila kalau di dalam agama Islam itu seperti rukun Islam atau rukun iman, seperti itu. Atau juga Pancasila juga dapat kita maknai sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat, yang sangat berguna, yang sangat memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita sejak dulu sampai sekarang. Sekian penjelasan dari saya. Maaf dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.